Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Honda Brio sudah tidak terdandingi di kelasnya selama lebih dari 10 tahun. Tentunya ini sebuah prestasi yang sangat legendaris. Nah, meskipun laris di kelasnya dan banyak yang membahas keunggulannya, tapi jarang orang membahas kelemahan mobil ini. Oleh sebab itu pada video hari ini kami akan membahas 3 hal yang menjadi keunggulan Brio dan 3 hal yang kami tidak sukai dari mobil ini. Plus kami akan mewawancari narasumber kami yang mana juga pengguna Brio untuk mencari tahu penilaian mobil ini secara objektif supaya teman-teman yang lagi ngincar mobil ini bisa terbantukan. Oleh karena itu, ikuti video ini sampai habis. Hal pertama yang kami suka dari Honda Brio adalah modelnya. Gak bisa dipungkiri model Brio ini emang ganteng ya dibandingkan rival-rivalnya. Makanya dia dapat julukan obat ganteng untuk anak-anak muda. Nah, kalau secara menyeluruh, apalagi tampilannya ya eksterior, dia sebenarnya kayak bukan LCGC gitu loh. Padahal dia LCGC memang. Cuman mungkin karena kombinasi desain yang ganteng dan brand image dari Honda yang begitu kuat sehingga kayak gantengnya itu nggak kayak LCGC. Pertama, dia masih menggunakan tampilan muka khas Honda yaitu solid wing face yang menyambung dari headlamp seolah-olah menyambung dengan grill yang satu garis tebal chrome ini. Dan di bawah sini ada fog lamp. Walaupun ini untuk Honda Brio tipe SCVT ini lampunya masih menggunakan halogen ya. Ini menggunakan bohlam dan ini aslinya halogen, tapi ini sepertinya udah diganti LED kalau yang punya kami di sini. Nah, ini udah ada daytime running light-nya juga. Kalau sen masih bohlam juga. Yang satu bahasa desain juga yang kami suka dari Honda adalah penerapan pola heksagonal ini, honeycomb. Ini membuat tampilan lebih sporty dan lebih agresif. Dan kebetulan warna abu-abu Brio ini juga terlihat cocok ya. Jadi pas, nggak monoton seperti warna hitam, nggak terlalu cerah seperti warna putih, tapi warna cool grey ini. Cocok, warnanya kayak kalem, tapi tetap sporty, kayak cocok aja gitu, ada di bentukan seperti Brio ini. Nah, kalau kita lihat ke samping, velgnya sendiri ini masih menggunakan single tone warna silver ring 14 dengan profil ban 175/65. Nah, ini profil ban bawaan ya, bawaan pabrik. Ini bannya Dunlop, masih tebal juga. Ya, standar lah ini. Yuk kita geser ke belakang. Oh iya, yang bagus juga ini dia spionnya sewarna body dan handle-nya sewarna body. Jadi nggak banyak aksesoris chrome ataupun permainan warna yang tidak sewarna body yang membuat mobil ini terkesan jadi murah. Jadi mobilnya masih sewarna body, memberikan kesan yang lebih mewah. Nah, dari belakang juga tampilan sama sportinya ya, walaupun tidak se-ikonik Brio generasi pertama yang masih kaca itu pintu bagasi ya, tapi setidaknya kita mendapatkan upgrade kepraktisan dari segi membuka pintu bagasi ini. Kalau Brio lama itu kita mesti buka dari depan, repot kalau kita bawa banyak barang. Kalau ini udah ada pencetannya di sini. Nah, jadi lebih gampang. Tapi tampilannya juga nggak kalah sporty sebenarnya menurut kami. Dengan headlamp yang sekarang jadi lebih besar, ada third stop lamp di sini walaupun belum memakai spoiler, karena kalau Brio E dikasih spoiler bawaan nanti kayak bedanya terlalu tipis sama yang RS. Nah, tapi sebenarnya Brio E ini juga jadi bahan yang cukup menarik gitu loh. Jadi karena standarnya aja kelihatannya udah enak dilihat, udah ganteng. Brio E ini kan kayak lebih standar daripada Brio RS. Jadi lebih bebas kalau kalian mau modifikasi sesuai selera. Misalnya ganti velg yang ukuran lebih besar, atau bikin diceperin lebih dikit ground clearance-nya biar makin rata, makin enak dilihat. Nah, dia juga ada 2 buah titik sensor di sini, sensor parkir. Walaupun belum ada parking kamera karena head unitnya masih belum layar sentuh. Ya, kurang lebih begitu tampilan Brio. Kalau dari segi tampilan menurut kami dibandingkan rival-rivalnya seperti Agya, Ayla, ataupun Suzuki Ignis, menurut kami dia punya tampilan yang paling sporty dan paling ganteng lah untuk dilihat. Memang sih ini opini dan selera masing-masing lagi ya. Tapi kalau menurut kami, kalau Ignis itu dia tampilannya bukan ganteng, dibilangnya unik karena dia ala-ala SUV tapi kecil. Kalau Agya ya biasa saja gitu loh. Kalau menurut kami sih paling ganteng memang Brio, dan secara penjualan memang membuktikan Brio ini masih jadi raja di kelasnya hingga saat ini juga, walaupun dia baru facelift kalau yang sekarang. Kalau yang ini generasi kedua sebelum facelift, tapi memang masih bisa dibilang terganteng lah di kelasnya. Dan hal kedua yang kami suka dari Honda Brio adalah mesinnya.
Ya, Honda Brio ini dibekali mesin 1200 cc 4 silinder segaris SHOAC yang berteknologi Honda iVTEC. Nah, dari mesin ini di atas kertas Honda mengklaim bahwa Brio bisa mengeluarkan tenaga sebesar 88 HP pada putaran 6000 rpm dan untuk torsi maksimalnya ini bisa sampai 110 Nm pada putaran 4600 rpm. Buat kalian yang nggak hafal spesifikasi, nggak masalah, kami artikan kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya. Ini kami tampilkan tabel perbandingan tenaga dibandingkan rival-rivalnya seperti AG dan Ignis. Jawabannya adalah kenapa kami suka? Sudah jelas Honda Brio memiliki tenaga yang jauh lebih besar dibandingkan rival-rivalnya. Jadi walaupun mobil 1200 itu bukan untuk mobil yang kencang-kencangan, tapi setidaknya kita bisa tenang sedikit lebih tenang karena dia bisa adalah satu-satunya mobil di antara ketiganya yang bisa memberikan tenaga paling besar. Jadi artinya ketika kalian ada di tol ataupun rute luar kota, dia bisa memberikan output tenaga yang lebih besar dibandingkan pesaing-pesaingnya yang tentu mengartikan kita dapatkan rasa berkendara yang lebih seru juga, lebih nggak worry takut misalnya dia ngempos mesinnya nggak kuat nanjak atau gimana. Dan oh ya, tenaga tersebut disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT yang membuat mobil ini selain bertenaga juga irit karena tadi kami mendapatkan angka konsumsi bahan bakar itu 17 km per liter untuk penggunaan dalam kota, kurang lebih kecepatan 20-30 km tadi. Untuk rutenya 15 km kami sudah keliling-keliling. Cuman sayangnya tadi kayaknya nggak dapat stock sheetnya karena ada kesalahan teknis. Tapi ya, mobil ini adalah irit juga, nggak bisa dibilang boros. Jadi selain bertenaga, dia juga bisa dibilang irit. Makanya nggak cuman model yang ganteng, tapi jantung pacunya juga banyak disenangi orang-orang. Gak heran Brio ini bisa terlaris di kelasnya untuk keunggulannya yang soal mesin ini. Dan apa yang hal ketiga yang kami suka dari mobil ini? Yuk kita test drive. Oke, hal ketiga yang kami suka dari Honda Brio dan kami rasa ini tidak bisa dipungkiri adalah pengendaliannya yang asik. Mobil ini memiliki pengendalian yang sigap dan gesit ya. Set tuh kan, kayak set pindah jalur langsung tajam gitu pengendalian ini. Kita belok langsung nih. Waduh, rame, nggak bisa guys. Kita tidak boleh membahayakan pengguna jalan lain. Tapi intinya memang mobil ini harus diakui punya pengendalian yang bisa dibilang terbaik di kelasnya. Even Agya, apalagi Ignis, itu nggak ada yang bisa nyaingin pengendaliannya Brio. Buktinya apa? Nggak cuma bisa kalian rasakan sendiri ketika kalian mencoba dan membandingkan mobil ini dengan saingannya, tapi dalam event balap nasional aja, kalian akan menemukan banyak mobil yang dipakai itu Brio. Banyak pembalap nasional yang prefer mobil ini dibandingkan Agya, apalagi Ignis ya. Kalau Ignis handlingnya agak kurang lah karena dia bentuk-bentuknya ala-ala SUV, jadi handlingnya kurang enak. Tapi kalau Brio memang pengendaliannya sigap, gesit, jadi enak gitu loh. Kita pede bermanuver di jalan seperti ini, kita bisa set tuh pindah jalur kenceng gitu dan enak. Badan kita nggak berasa yang limbung atau gimana. Jadi memang pengendalian mobil ini fun to drive, membuat mobil ini asik untuk dikendarai gitu. Jadi nggak cepat bosan gitu, walaupun mobilnya ya mobil 1200 gitu, bukan mobil yang kenceng ya, tapi pengendaliannya enak. Nah tapi dari dari handlingnya yang enak itu ada hal yang kami nggak suka, dan ini adalah hal pertama yang kami nggak suka dari Honda Brio, yaitu suspensinya. Ini kita lewatin speed bump tuh, bunyinya kan udah bisa dengar sendiri, kasar, keras suspensinya 40 tuh, agak keras memang ya. Jadi Honda memang lebih memilih untuk memberikan mobil ini handling yang lebih baik ketimbang suspensinya. Kalau suspensi dibuat terlalu empuk, mungkin handlingnya juga nggak akan seenak itu. Ya boleh sih, salah satu memang. Kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti AG dan Ignis, jelas Brio ini bukan yang paling empuk di kelasnya, bisa dibilang juga agak keras. Kalau yang paling empuk yang pernah kami coba ya Ignis itu memang empuk, tapi handlingnya ya kurang enak gitu loh. Jadi memang pilihan sih sebenarnya sih. Brio ini memang memiliki sebuah mobil yang karakternya itu lebih ke sporty dibandingkan kenyamanan. Dan memang nggak salah karena memang target segmen mereka kan yang usia-usia muda ya. Tapi ya gitu aja sih. Kalau dipakai nih agak nggak enak kalau ketemu jalanan yang kasar, berlubang atau speed bump yang tinggi begini. Oke, setelah suspensinya yang keras, hal kedua yang kami kurang suka dari Honda Brio adalah karena fiturnya. Fiturnya sebenarnya cukup lengkap untuk sebuah mobil di kelasnya. Dia sudah punya audio steering switch, pengaturan mirrornya sudah elektrik walaupun pelipatannya belum.
AC sudah digital, tapi yang kurang menurut kami, khususnya jika dibandingkan dengan kompetitornya seperti Agya ataupun Ignis, adalah ya dia kurang lengkap aja. Kalau dari fitur safety dia standar lah, dia dual airbag dan ada rangka keselamatannya juga khas Honda. Tapi yang kurang memang fitur hiburannya. Seperti Ignis itu sudah punya start-stop engine. Memang di tipe tertingginya GX, kalau GL belum. Tapi Brio yang tahun ini ya 2021 ya, sampai di RS juga belum start-stop engine. Setelah itu kalau seperti di Ignis ada Bluetooth button yang di setirnya itu, sedangkan di Brio belum. Dan kalau di Agya juga sudah pakai start-stop engine, di Brio ini belum. Jadi kalau dari segi fitur hiburan, oh iya satu lagi, dia juga kurang MID-nya. Kalau Ignis MID-nya lebih besar ya, dan tampilannya lebih banyak informasi dibandingkan Honda Brio. Ketiga yang dia nggak punya adalah head unit layar sentuh. Menurut kami itu bukan fitur yang mahal untuk ditambahkan Honda ya, tapi entah kenapa dia memilih penghematan gitu loh. Jadi kayak masih memakai head unit yang belum layar sentuh seperti ini. Jadi kesannya kayak jadul banget gitu loh. Kalau kita menggunakannya, kalau ada sih beberapa orang yang nggak peduli gitu penggunaan seperti ini, yang penting radio nyala, bisa Bluetooth sudah cukup. Tapi kan kayak banyak orang juga yang merasa kurang, jadi kayak enaknya ganti, dan ganti itu kan PR dan biaya lagi gitu loh. Padahal head unit Android juga banyak kok sekarang yang nggak begitu mahal gitu harganya. Jadi kayak menurut kami fitur dari Honda Brio ini maupun sampai RS-nya ya, itu agak kalah dibandingkan dengan rival-rival di kelasnya seperti Agya dan Ignis. Dan hal terakhir yang kami kurang suka dari Honda Brio ini adalah harganya. Jadi udah tidak ada hubungannya dengan performanya atau apanya lagi, tapi karena harganya. Seperti yang kalian tahu, mobil-mobil Honda itu dia seperti mentang-mentang ya, brand image itu memang bagus sih, nggak salah juga. Jadi dia punya harga kadang-kadang lebih tinggi daripada rival-rivalnya. Honda Brio ini tipe E ini tahun 2020 yang ini mobil yang kita coba nih. Itu kalau kalian bandingkan dengan sesama rivalnya di tahun yang sama, harganya ini lebih mahal daripada Agya tipe tertinggi TRD. Sedikit di bawah Ignis tipe GX Matic yang facelift. Jadi kalau 2020 kan Ignis sudah facelift ya. Jadi sedikit di bawah aja. Jadi artinya kalau disamakan dengan tipe rendahnya, ini kan bukan tipe tertinggi. Brio E disamakan dengan Agya G biasa atau Ignis GL itu jauh di atas gitu. Jauh, selisihnya mungkin belasan juta dan mungkin hingga sampai 20 juta pasarannya. Itu pasarannya, bukan cuman kami yang jual, tapi memang pasarannya sudah terbentuk seperti itu. Jadi untuk apa yang kalian dapatkan dengan plus minusnya tadi, untuk menembus mobil ini pun masih lebih mahal daripada pilihan-pilihan alternatif lainnya. Yang bisa jadi juga jadi alasan beberapa orang berpaling, jadi lebih memilih menggunakan Ignis atau Agya. Tapi mungkin ada juga yang tetap memilih Brio karena memang segala keunggulannya yang mungkin tidak bisa digantikan atau ditemukan di rival-rivalnya. Ya tapi intinya untuk sebuah mobil LCGC, harga Brio ini yang tertinggi juga di kelasnya gitu loh. Jadi kalau kalian mau merasakan apa yang menjadi keunggulan yang bisa ditawarkan mobil ini, kalian harus siap-siap membayar harga yang lebih karena judulnya mobil ini adalah Honda Brio. Paham kan? Ya sebenarnya nggak masalah sih kalau kalian punya duit yang lebih, ya nggak masalah. Kalau kalian merasa duitnya pas-pasan dan lebih baik dihematin, ya bisa pilih alternatifnya. Hanya saja ya kalian tidak bisa merasakan segala keunggulan, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki Honda Brio ini. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas 3 hal yang kami suka dan tidak suka dari Honda Brio. Sekarang kita sampai di segmen Q&A atau tanya jawab ke narasumber kami, yaitu Mana sih? Nah, ini pengguna Brio udah cukup lama, jadi kita akan nanya-nanya dia gimana sih bener-bener owning experience dari Honda Brio. Nah, sebelumnya kita mau tanya dulu Bro Manasih, sudah pakai Brio ini berapa lama sih? Pakai Brio dari tahun 2022 akhir. Berarti 2022 akhir, udah 2 tahun? Hampir. Ambil dari baru? Ambil dari baru. Oke, paling jauh kemana pakai Brio ini? Paling jauh? Ya. Ke Bandung. Ke Bandung, oke berarti iya. Masih dekat lah ya relatif ya. Sebelum pakai Brio, pengalaman naik mobilnya pakai mobil apa?
Mobil pertama tuh Terios, tapi bukan punya saya. Oh, punya Terios. Oh, itu yang biasa dipakai dulu. Iya, Sekarang biasanya. pakai Brio. Betul. Oh, dari mobil gede ke mobil kecil ya? Betul. Oke. Nah, Bro Manasih, kalau Brio ini kan memang segmennya cocok untuk anak muda ya. Dia enak dipakai di perkotaan, kecil, satset, irit juga. Nah, tapi kan dia punya banyak pilihan alternatif nih atau rival kayak Agya atau Ignis. Kenapa sih pas itu milihnya Brio? Sebenarnya waktu belum beli ini kan perbandingannya 3 itu ya. Oke. Ignis, Brio, terus Agya juga. Oke. Cuman kenapa nggak pilih Ignis? Modelnya saya kurang suka. Oke, model. Lebih kotak gitu loh. Dari kota. Saya nggak suka. Nah, sama juga kayak Agya kan lebih kotak kan. Nah, nggak enaknya Agya juga, saya waktu itu pernah nyoba Agyanya teman saya. Oke. Kayak nggak tahu ya, kalau misalnya dibawa kayak limbung gitu loh, ngerti gak sih? Oke, berarti oke. Jadi nggak enak Pengendalian buat- mobilnya ya Iya. berarti ya. Oke. Brio lebih enak berarti. Brio lebih enak. Oke. Agya yang pernah dicoba tuh Agya 1000 cc atau 1200? 1000. Beda model soalnya. Oh, 1200 berarti. Tapi sebelum yang facelift sekarang ya, Oh iya. Beda masih yang model. model lama. Oke. Jadi karena model dan pengendaliannya lebih enak gitu ya. Betul. Oke. Apa yang paling disukai dari Brio setelah udah make kurang lebih 2 tahun? Apa sih yang paling nggak nyesel nih beli mobil ini karena ininya nih enak apa? Apakah rasa berkendara, model, mesin? Kalau berkendara, model, mesin itu udah emang jadi pilihan dari awal kan. Oke. Jadi emang udah suka. Ya, oke. Terus ternyata yang paling enaknya murah karena bensinnya irit. Oke, bensinnya irit. Irit banget. Ngitung nggak sih biasanya angka konsumsi bahan bakarnya? Ngitungnya per liter nggak ngitung, tapi kita ngitungnya pakai duit ya. Oke. 100.000 itu tuh bisa bolak-balik Bekasi Tangerang 2 kali bolak-balik. Jadi jalan pulang itu 100.000. Itu 100.000. Oh, dengan kemacetan yang ada tuh ya? Dengan macet. Jadi total di perjalanan tuh saya biasanya 2,5 jam ya. Oke. Oh, itu sekali pergi dari Bekasi Tangerangnya 2,5 Sekali jam. pergi 2,5 jam, pulang Balik juga 2,5 jam. Dan itu bisa PP 2 kali. PP 2 kali. 100.000 aja cukup. 100.000. Itu sih Bekasi Tangerang udah ujung ke ujung sih. Jadi memang udah terbukti irit banget berarti ya. Betul. Jadi poin utama yang paling bikin gak nyesel beli mobil ini karena irit ya. Iritnya, soalnya mobil pertama kan yang Terios itu Oh iya. beda cc kan. Iya. Di Teres situ juga ada- irit sih, cuman memang lebih irit ini memang. Iya, betul. Oke. Lalu sekarang apa yang paling tidak disukai dari Honda Brio? Yang paling nggak disukai. Pasti ada dong. Ada. Apa tuh? Tapi sebenarnya wajar juga sih, namanya juga mobil di bawah 200 juta ya. Oke, apa? Karena kan head unitnya kemarin waktu beli itu masih yang Oke. radio lama. Karena fitur bawaannya kurang ya. Fitur bawaannya. Head unitnya masih belum touchscreen ya? Bahkan masih radio yang lama itu yang layarnya Iya. cuma kecil, terus habis itu buletan volume. Oh iya benar kayak yang kita punya tadi. Belum touchscreen head unit orisinil, tapi sekarang udah ganti. Sekarang udah ganti. Oke, itu kan seperti yang tadi kita bilang teman-teman. Memang head unit tuh agak kesannya jadul. Jadi pasti kalau yang nggak suka pasti pengen langsung ganti. Habis berapa pas ganti itu biayanya? Kemarin kalau nggak salah 4 sampai 5 juta kalau nggak salah. Oh, 4 sampai 5 juta. Oke. Teman-teman bisa jadiin bahan pertimbangan juga kalau mau ngambil. Nah, dari 1 sampai 10, seberapa susah sih ngerawat Honda Brio? Kan ada teman-teman takutnya Honda terkenalnya mahal, kalau Toyota kan udah terkenal orang-orang tahu lah murah gitu rawatnya. Spare part gampang, pilihan yang KW 1 2 3 banyak. Nah, kalau Honda mungkin orang-orang lebih takut. 1 sampai 10 seberapa susah? Kalau dibilang susah, kebetulan kan kemarin waktu beli, yang namanya juga beli dari baru pasti Iya. kan ada promo-promo dari dealernya kan, kayak paket ada servis. paket servis bla bla bla, jadi ada garansi juga masih free of charge. Oh, iya. Jadi kalau dibilang susah, enggak. Jadi Cukup 6 bulan sekali ke dealer cukup resmi 6 bulan berarti? ke dealer buat servis rutin, terus udah sih nggak ada apa-apa. Oke. Berapa harga spare part atau servis Brio selama ini? Udah 2 tahun pasti servis gratisnya udah habis dong? Masih Masih gratis. Sisa sekali lagi kalau nggak salah. Berikut ganti oli gitu masih gratis. Ganti oli semuanya. Pernah ada ganti spare part? Pernah ada nggak? ganti. Apa? Kemarin ganti filter AC kalau nggak salah. Oh, filter AC. Ah. Kilometer berapa sekarang Brio? Sekarang 43. 43. 43.000. Oke. Berapa ganti filter AC? Harusnya nggak mahal ya? Kemarin sih 200 sampai 300 ribu. Gantinya di dealer resmi Di atau dealer bengkel resmi. umum? 300.000. Oh, oke.
Berarti nggak terlalu mahal sebenarnya. Nggak terlalu. Dan selama ini berarti belum ada ngerongrong apa-apa, rusak apa gitu nggak ada mobil Nggak ini ada yang sih. dari bawaan pabriknya belum ada berarti. Nggak ada. Oke, berarti paling gede cuman si filter AC doang. Iya. Itu karena AC sempat nggak dingin atau memang rekomendasi dari bengkel ganti? Kan kemarin 40.000 kata dealer kan emang 40.000 itu servis yang paling besar kan. Oke. Sebelum ke 50.000 juga. Terus habis itu ternyata filter AC-nya perlu diganti nih. Sebelum tuh ada ganti filter udara juga. Filter udara. Tapi ternyata itu termasuk dalam. Oh, tapi Jadi itu juga nggak bayar. mahal. Nggak bayar Oh, nggak bayar malah. Nggak bayar. Jadi bener-bener servis setiap masuk ke dealer gratis. Iya. Oke. Nggak tahu ya apakah karena ada Karena yang paket garansi servis paket itu ya? itu Oke. nggak ngerti juga. Oke. Tapi yang bayar itu yang filter AC. 300.000 itu pun. 300.000. Oli Itu- jadi juga gratis selama ini. Oli gratis, terus habis itu kan kadang kalau ada sisaan kan suka dibagi Ya, juga bagi kan. benar. Oke. Setelah punya Brio nih 2 tahun, berarti udah tahu dong ini mobil tuh emang tujuannya segmen pasarnya ke siapa sih yang paling cocok untuk ngebeli Brio, karena ini buat teman-teman yang nonton di rumah tahu nih dia cocok gak beli Brio gitu loh. Kalau menurut saya sih Hmm. yang cocok beli Brio yang nggak mau ribet. Gak mau Orang ribet, yang nggak mau ribet. gak mau ribet. Tapi bukan tipikal orang yang nyari fitur high tech banget ya. Oke. Jadi kayak yang penting ada mobil keren. Iya keren modelnya. Walaupun orang bilangnya LCGC, Iya. tapi kalau dibandingin sama LCGC lain kan paling keren kan. Paling keren, benar. Ini kata pengguna Brio langsung nih. Itu kalau ngomongin model. Sama orang-orang yang mikirin pengeluaran banget. Oke, karena itu tadi ya, bensinnya irit. Irit. Kalau ngambil paket servis juga dia bahkan nggak keluar biaya, Betul. sekalipun ganti kayak spare part filter AC tadi murah. Murah. Tapi pajak tahunan Brio berapa sih? Kebetulan karena ini mobil kedua di kartu keluarga, Oh, iya. jadinya agak Progresif. naik karena progresif. Oke, Tapi kalau oke. misalnya waktu itu temen punya juga, dia mobil pertama dari kartu keluarga dia, kalau nggak salah dia cuma 2 juta ya per tahun. Oh, 2 juta per tahun. Oke, ya Kalau nggak nggak terlalu mahal sih memang untuk mobil-mobil LCGC ini karena ada kebijakan khusus. Nah, ini pertanyaan seandai-andainya aja nih. Brio kan udah lama nih nggak all new. Sejak 2018 modelnya masih gini, sekarang 2024 dia cuma facelift, ganti grill, ganti velg. Kalau misalnya Brio all new masuk generasi ketiga, yang diharapin ada fitur apa sih? Misal panoramic roof, Aduh, electric itu seat. lebay banget buat mobil di bawah 200 juta ya. Kan misalnya karena ini mobil emang pelit fitur daripada rival-rivalnya loh. Bener, tapi kalau misalnya ngomongin pengen apa di all new-nya, sebenarnya malah semuanya tuh udah ada di facelift yang RS sekarang. Oh, Jadi menurut saya kayak gitu ya. udah cukup lagi untuk yang RS. Tapi RS ya, nah kalau misalnya buat Satya-nya boleh deh disamain kayak RS-nya, tolong untuk head unit, boleh touchscreen, terus ada iya, Apple benar. CarPlay gitu Tunggu, juga. kita lupa tadi nanya, kenapa milih E dibandingkan RS waktu itu? Karena satu model nggak jauh beda, cuma nambah emblem RS bla 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 bla. Terus waktu itu belum facelift yang head RS. unitnya tuh udah Oh. touchscreen dan Apple iya, CarPlay bla 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 iya. bla. Jadi sebenarnya juga head unit yang standar gitu loh. Jadi Oke. kayak Jadi tanggung ya? mending beli tapi head di-upgrade. unitnya beli yang lain lebih bagus Di-upgrade. lagi kan. Betul. Karena perbedaan harganya juga lumayan ya waktu Betul, itu ya. dari segi mesin dan lain-lain juga sebenarnya sama sih. Sama. Betul. Ya, Bro, mana sih? Kan Brio ini mobilnya untuk anak muda. Dia banyak warna-warna nyentriknya kayak merah, kuning, Kuning ada kuning, putih yang terang. Sekarang yang baru ada yang hijau? Hijau lime. Nah, kenapa pilih warna abu-abu? Kenapa pilih abu-abu? Karena sesimpel saya malas nyuci. Oke. Satu malas nyuci karena Kalau putih kan lebih cepat kelihatan kotor. putih lebih cepat kelihatan kotor, hitam pun kelihatan kotor, gampang. Iya. Jadi dua-dua warna itu susah deh maintenance-nya. Oke. Karena harus sering-sering cuci. Nah, kalau saya kan malas nyuci. Malas nyuci Jadi kalau dasarnya. misalnya kotor, ya masih ketutupan abu-abunya warna catnya Warna gitu. catnya. Jadi nggak, iya sih, kelihatan dikit belum cuci, tapi Betul. memang masih kelihatan nyaru lah, nyaru. Betul. Cuman yang bingungnya tuh kan kalau kita nyuci mobil ya, Hmm. kalau di tempat
sendiri, nyuci sendiri, kadang susah buat kinclongnya. Nah itu yang kadang juga agak bingung buat mobil-mobil abu-abu. Oh, Ngerti kan maksudnya kan? bisa. Kita pakai produk lagi kalau mau nyuci sendiri. Apa tuh? Kita di showroom kita pakai produk dari Turtle Wax. Itu Turtle Wax ada sabun sampo cuci mobilnya, sampai habis dicuci lah pakai microfiber, itu diaplikasikan pakai coatingnya, spray coating. Itu kita bisa aplikasiin sendiri, nggak usah ke tempat cuci. Ini pakai? Ini pakai. Makanya nih agak mirip-mirip ada coating efeknya dikit Bener. aja. Lebih kinclong sih. Lebih kelihatan kinclong, jadi kayak bisa ngaca dikit gitu loh. Efek daun talasnya juga ada. Bener. Itu kadang-kadang itu juga bisa ngebantu sih kalau buat kita bikin jaga mobil kinclongnya lebih lama gitu, apalagi buat bromansa yang jarang malas nyuci. Betul, penting tuh berarti ya. Benar. Jadi itu dia teman-teman, 3 hal yang kami sukai dan 3 hal yang kami tidak sukai tentang Honda Brio 2021 ini. Ya, meskipun ada kelemahan daripada mobil ini, tapi tetap saja ini adalah salah satu mobil yang terlaris untuk Honda dan bahkan terlaris di kelasnya, dan salah satu mobil yang paling banyak dicari secondnya juga di Formula Motor. Meskipun dia memiliki kekurangan dan kelebihan, yang harus kita pahami adalah memang tidak ada mobil yang sempurna. Oleh sebab itu, kita harus memilih mobil yang sesuai kebutuhan kita sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Oke, buat teman-teman yang tertarik untuk mengenal mobilnya lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor. Dan juga buat teman-teman yang pengen lihat mobil second berkualitas lain yang ada di Formula Motor, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com. Jangan lupa juga follow sosial media kami lainnya, yaitu di TikTok @formula_motor, dan TikTok khusus kami yang menawarkan stok-stok kami, yaitu di @stokformulamotor. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya. Dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.